Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang analisa lengkap fundamental, teknikal, dan bandarlogi perusahaan, khususnya Mora Telematika Indonesia Tbk, dengan kode saham MORA. Dalam era digital seperti sekarang, data adalah darah yang mengalir di tubuh peradaban. Dan di balik arus data yang menghubungkan seluruh Nusantara, berdirilah sebuah perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi besar. Sebuah emiten yang mungkin jarang dibicarakan di permukaan, tapi menjadi tulang punggung konektivitas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Video ini akan mengulas secara lengkap dan mendalam bagaimana fundamental Mora berkembang, seperti apa pergerakan teknikalnya, dan apa yang dilakukan oleh para bandar di balik layar. Video ini dibuat pada tanggal 8 Oktober 2025. Profil dan posisi bisnis. Moratel atau Moratelindo berdiri sejak tahun 2000, memulai bisnisnya sebagai penyedia internet dan call center. Namun langkah besar mereka dimulai ketika membangun jaringan kabel serat optik di Pulau Jawa, dan kemudian kabel bawah laut internasional MIC1 yang menghubungkan Jakarta dan Singapura. Perusahaan ini bukan sekedar operator lokal. Moratel memiliki lisensi Facilities Based Operation di Singapura, menjadikan satu dari sedikit perusahaan Indonesia yang memiliki akses langsung ke gerbang internet dunia. Dengan proyek Palaparing Barat dan Timur, Moratel telah menancapkan pengaruhnya dalam pembangunan jaringan tulang punggung internet nasional. Mereka juga mengembangkan segmen retail melalui brand Oksigen.id, menjangkau rumah tangga di berbagai kota besar. Jaringan kini mencapai lebih dari 51.700 km kabel serat optik, mencakup Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua. Analisa fundamental. Struktur kepemilikan. Pemegang saham utama Moratel terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu PT Chandra Karya Multikreasi 40,8%, PT Gema Lintas Benua 30,1%, dan PT XL Smart Telekom Sejahtera 18,3%. Free float-nya hanya 10,68%, artinya saham ini sangat mudah digerakkan oleh pemegang besar. Kinerja keuangan terbaru. Pendapatan TTM 3,655 triliun, laba bersih TTM 54 miliar rupiah turun drastis dari 245 miliar di 2024. EBITDA 1,647 triliun, gross profit margin 56%, net profit margin hanya 7%. Dari angka ini terlihat bahwa margin operasional Mora masih cukup kuat, namun laba bersih anjlok signifikan. Penurunan 59% year on year menjadi sinyal tekanan profitabilitas, baik akibat biaya bunga tinggi maupun kenaikan beban penyusutan dari ekspansi infrastruktur. Neraca keuangan. Total aset 14,278 triliun rupiah, liabilitas 6,710 triliun rupiah, ekuitas 7,568 triliun rupiah. Rasio utang terhadap ekuitas atau DER 0,71. Current ratio 1,88 aman, Altman Z-score 3,13, kategori sehat. Mora termasuk perusahaan dengan struktur keuangan stabil dan sehat, meskipun leverage-nya cukup tinggi karena sifat bisnis telekomunikasi yang padat modal. Total utang jangka panjang mencapai 4,1 triliun, namun masih ditopang kas sebesar 1,2 triliun. Debt to equity di bawah 1 menunjukkan manajemen keuangan cukup disiplin. Arus kas. Cash from operations 1,392 triliun, CapEx negatif 1,202 triliun, free cash flow 190 miliar rupiah. Walau laba bersih tipis, Moratel tetap mampu menghasilkan arus kas positif dari operasi. Ini artinya bisnis masih produktif. Namun, karena investasi infrastruktur besar, free cash flow menipis. Dalam jangka menengah, ini menjadi pertaruhan antara ekspansi dan profit. Valuasi. PER TTM 254 kali sangat tinggi, PER annualized 40 kali, PBV 1,83 kali, PSR 3,78 kali, EV/EBITDA 10,9 kali. Dengan PER 254 kali, valuasi Mora tampak mahal jika hanya melihat angka laba saat ini.
Namun perlu dicatat, laba 2025 memang anjlok karena faktor non-recurring. Jika menggunakan laba normalisasi 2023-2024, valuasinya bisa turun ke kisaran PER 30-40 kali yang relatif wajar untuk emiten infrastruktur digital dengan pertumbuhan jangka panjang. Profitabilitas dan efisiensi. ROE 0,72%, ROA 0,38%, ROIC 0,20%. Aset turnover 0,25 kali. Profitabilitas Mora masih rendah terutama karena tingginya aset infrastruktur yang belum seluruhnya menghasilkan arus kas pendapatan optimal. Namun dengan meningkatnya trafik data nasional, utilisasi aset ini bisa naik dalam 2-3 tahun ke depan. Kesimpulan fundamental. Secara fundamental, Mora adalah perusahaan dengan basis aset kuat, neraca sehat, namun laba yang menurun sementara karena siklus ekspansi. Valuasinya mahal jika dilihat dari laba saat ini, tetapi masih menjanjikan dalam jangka panjang jika profit kembali ke tren 2023. Analisa teknikal. Sekarang kita lihat dari sisi grafik dan momentum harga. Harga terakhir Rp585. Naik 25% dalam satu hari, 8 Oktober 2025. Kenaikan 37% dalam 3 bulan terakhir, near 52-week high, 94%. Secara teknikal, Mora sedang dalam strong bullish momentum. Kenaikan mingguan dan bulanan menunjukkan akumulasi signifikan. Level support kuat berada di area 460 sampai 480, sementara resistensi psikologis di 600 sampai 620. Indikasi chart, EMA 20 menembus EMA 50 atau Golden Cross. Volume melonjak 5,3 juta lot. RSI menembus 70 atau overbought ringan, tapi konfirmasi momentum kuat. Jika harga mampu bertahan di atas 600, potensi rally lanjutan bisa membawa saham ini ke area 680 sampai 720. Tapi, jika gagal bertahan di atas 56, waspada potensi pullback ke 480. Analisa bandarologi. Berikutnya kita bahas pergerakan bandar, siapa yang akumulasi, siapa yang distribusi. 8 Oktober 2025, bayar aktif XL, LG, RS, DH. Seller aktif YP, DR, PD, AZ. Net value 1,7 miliar rupiah atau akumulasi. Average harga Rp564. Rentang 2-8 Oktober, net value 2,3 miliar USD, bayar dominan XL dan LG, seller besar YP dan DR. 1 bulan terakhir net akumulasi 2,7 miliar rupiah. Pergerakan harga dari 426.585 plus 37%. Artinya, selama 1 bulan terakhir bandar besar melakukan akumulasi senyap di area bawah, sekitar 430 sampai 480. Lonjakan 25% pada tanggal 8 Oktober adalah sinyal markup phase di mana bandar mulai menaikkan harga setelah mengumpulkan cukup barang. 1 tahun terakhir net akumulasi 4,5 miliar rupiah, average harga 469, bayar dominan AI, XL, CC, seller, utama, XC, YP, GR. Jadi bisa disimpulkan, selama 1 tahun terakhir Mora berada dalam fase bandar akumulasi jangka panjang. Mereka membeli besar di bawah 450 dan mulai dorong harga ke atas saat ini. Kesimpulan dan strategi investasi. Dari seluruh analisa yang kita bahas, dapat disimpulkan fundamental, kuat di aset dan cash flow, namun laba masih menurun. Technical, momentum bullish kuat, potensi menuju breakout 600-700. Bandarologi ada akumulasi besar dalam sebulan terakhir. Dengan kondisi ini, Mora bisa dikategorikan sebagai saham infrastruktur digital undervalue secara prospektif, tapi masih beresiko tinggi karena valuasi jangka pendek mahal. Strategi. Bagi investor jangka panjang, akumulasi bertahap di bawah 500 sampai 520. Bagi trader, pertahankan selama harga di atas 560. Target jangka menengah 680 sampai 720. Mora mungkin belum sebesar Telkom atau Indosat, tapi di balik kabel-kabel serat optik yang menghubungkan negeri, ada potensi besar yang belum sepenuhnya terefleksi di harga sahamnya. Di dunia digital, konektivitas adalah kekuatan, dan siapa yang menguasai jaringan menguasai masa depan. Itulah analisa mendalam saham murah, Mora Telematika, Indonesia, TBK. Mulai dari fundamental, valuasi, pergerakan harga, hingga aktivitas bandar. Jika Anda suka analisa seperti ini, jangan lupa subscribe channel Saham Cuan
Aktifkan lonceng notifikasi dan dukung kami agar bisa terus membuat riset saham mendalam setiap minggu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video analisa berikutnya. Semoga investasi Anda selalu diberi kehicuan dan kebijaksanaan.